Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jemaah salat maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus pembicaraan kita pada kesempatan hari ini mengenai fiqhul harb atau fikih peperangan. Apa yang dimaksud dengan peperangan dan apa saja sebab yang dibolehkannya orang Islam melakukan peperangan. Dan qadarullah mungkin ini sejalan dengan keadaan hari ini di mana kaum muslimin di Gaza diperangin, lalu terjadi atau meluas perang antara Iran dan Israel, lalu meluas lagi ikut-ikutan Amerika Serikat menyerang Iran, lalu meluas lagi Iran menyerang pangkalan militer yang ada di Qatar. Nah, di sini kalau membaca dalam perspektif Islam, maka bagaimana sebenarnya hal-hal yang terjadi dan apa yang menyebabkan kita boleh melakukan peperangan. Sebelum saya lanjut pada pembahasan tersebut, berhubung kemarin kita sempat membahas tentang hak asasi manusia, sedikit kita sempurnakan bagaimana pandangan Islam mengenai hak asasi manusia yang dilanggar. Apakah dibiarkan atau termasuk dalam kejahatan? Hak-hak yang diberikan Islam kepada manusia sangat memungkinkan manusia untuk membuka cakrawala kehidupannya menuju kesempurnaan. Di sana manusia akan mendapatkan derajat yang semestinya ia dapatkan, baik itu dalam hal materi maupun lainnya. Oleh karena itu, hak-hak tersebut tergolong dalam segala perbuatan yang menghilangkan dan mengurangi didapatkannya hak-hak tersebut tergolong dalam sebuah kejahatan. Artinya kalau ada hamba Allah yang telah melakukan suatu pekerjaan kepada satu lembaga, individu, atau ada hak-hak yang disuarakan lalu tidak didengar, maka ini termasuk menghilangkan dan mengurangi hak-hak manusia tersebut, maka ini semua tergolong dalam sebuah kejahatan. Nah, makanya dia kalau kita perhatikan undang-undang dasar kita mengenai kebebasan berpendapat, sebenarnya ini bagiannya mengadopsi daripada hukum Islam. Jadi enggak semua undang-undang kita itu semuanya dari Belanda atau dari Barat, tapi ada yang diadopsi oleh undang-undang kita yang memang itu bagian daripada Islam. Nah, makanya dalam hal ini
Jika ada jamaah atau teman-teman yang masih mengatakan bahwa undang-undang Indonesia itu undang-undang togut yang nggak harus diikutin, mungkin perlu untuk kembali mempelajari dan mendalaminya. Ini jugalah latar belakang mengapa Islam melarang peperangan dalam bentuk apapun, termasuk penjajahan dalam bentuk apapun. Dan Islam tidak pernah menjajah negara manapun. Islam tidak pernah memerangi negara manapun. Yang dilakukan oleh Islam adalah ketika terjadi kezaliman di suatu tempat, maka disurati rajanya, wahai raja, kamu ini kita kasih pilihan nih, kamu masuk Islam, ikut hukum Islam, artinya kamu tunduk dengan hukum Islam, kamu selamat, tetap jadi raja, tetap jadi raja dia, tapi ikut hukum Islam walaupun dia tidak masuk Islam. Dia masuk Islam. Yang kedua, dia nggak usah masuk Islam, tetapi ikut hukum Islam, dia tetap jadi raja. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita lihat peta perjalanan ekspansi yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, termasuk baginda Rasulullah SAW, di sana tidak ada paksaan dalam perkara ini, kecuali karena ada kezaliman yang terjadi di suatu tempat tersebut. Misalnya kita contohkan adalah Heraklius misalnya, yang dia memang menjadikan rakyatnya itu sebagai pabrik menghasilkan kekayaan dia. Kalau dia suka pada seorang perempuan, panggil dia, dizinain langsung, nggak peduli ya dia. Lalu makanya ketika Rasulullah mengirimkan surat, pilihannya apa? Kamu masuk Islam atau kamu akan didatangin oleh pasukan kita. Tetapi ketika berbicara tentang Ethiopia, ya, di masa Rasulullah, yang Rasulullah SAW pertama kali mengirimkan jamaah hijrah ke sana, panggilannya bukan panggilan perang-perang, tapi apa? Engkau bersama kita dalam agama. Pilihannya kamu masuk Islam atau ikut hukum Islam. Dia langsung mengatakan, saya masuk Islam. Maka nggak ada perang, dia tetap jadi raja dan dia menerapkan hukum Islam di sana. Tapi sayangnya sejarahnya dibalik oleh beberapa ilmuwan sejarah, bahwasanya Islam itu suka peperangan dan sebagainya. Dan pembicaraan ini jugalah yang keluar dari orientalis barat yang memusuhi Islam. Nah, maka di sini perlu kita pahami bahwa Islam itu melarang peperangan. Tetapi kalau sudah diperangin, maka Allah katakan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi kalian yang diperangi untuk berperang. Nah, gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala larang. Dalam surah Al-Baqarah Allah larang kita berperang. Kalian dilarang berperang sampai kalian diperangin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kalian diperangin, maka perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kalian. Enggak boleh lebih daripada itu. Karena peperangan selain menghancurkan kehidupan manusia, juga akan menghancurkan segala hal yang penting bagi manusia. Pekerjaannya, sosialnya, pendidikannya, politiknya. Ya. Alhamdulillah kalau kita lihat kaum muslimin di Gaza, mereka Allah Subhanahu wa taala latih sejak kecil untuk mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang kuat. Ketika mereka ditanya, kamu sedih nggak orang tuamu meninggal? Enggak, saya nggak sedih. Cuman saya kok nggak ikut sama orang tua saya, dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu pembicaraannya. Nah, kalau kita kan nangis, keluarga kita meninggal nangis, merasa kehilangan. Kalau dia merasa didahului menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Islam telah melarang peperangan yang dilakukan untuk memperluas wilayah, melebarkan pengaruh dan memperebutkan kekuasaan.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Islam juga melarang dilakukannya perang balas dendam dan memusuhi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat keras siksanya. Islam juga melarang peperangan yang memporak-porandakan dan menghancurkan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah memperbaikinya. Sudah Allah memperbaikinya. Ayat-ayat ini menjadi dalil bahwa kalau kita diperangin, yang memerangi kita manusia, maka kita perangin manusianya. Yang memerangi kita, yang diperangin bukan anak kecil yang dibunuh atau perempuan atau orang-orang tua atau orang yang berdosa. Kalau kita diperangi dengan tulisan, maka balas dengan tulisan. Kalau kita diperangin dengan ekonomi, maka hadirkan strategi perekonomian yang kuat di depan mata mereka. Bukan malah kita iri kepada orang kaya. Ada orang Islam ahlul masjid kaya, iri, tengok tuh apa pekerjaannya dia, orang tiap hari ke masjid kok bisa kayak begitu dia. Iri kita, Pak. Ini nggak boleh ya. Jadi kita harus memerangi mereka sebagaimana mereka memerangi kaum muslimin. Kalau hari ini perangnya teknologi, maka kita hadirkan anak-anak kita, generasi kita yang menguasai teknologi. Gitu. Bukan malah kita mendiskreditkan anak-anak kita, kamu ini gara-gara teknologi lupa semua. Jangan, belum tentu dia lupa. Bisa jadi masih perhatian dengan itu, fokus dengan itu. Suatu saat nanti ilmu dialah yang paling kita manfaatkan. Lihatlah sekarang bagaimana teknologi nuklir itu. Nggak perlu pakai manusia, cukup pakai internet saja, diketik jarak dari dari Iran ke Israel. Targetnya apa? Bandar udara militer. Langsung, Pak, cuman dikirimkan aja dari jauh, nggak pakai manusia. Gitu perangnya sekarang. Maka kalau sekarang, mohon maaf ini bukan mau mendiskreditkan, bukan. Kalau sekarang hari ini kita masih sibuk dengan panah, masih sibuk dengan panah, masih sibuk dengan pedang, maka sungguhnya kias dari pedang dan panah itu adalah kecakapan kita menggunakan senapang hari ini. Bagaimana kita supaya menggunakan senapang? Bagaimana kita ahli menggunakan pistol? Bagaimana kita ahli menggunakan senjata-senjata yang cukup dengan teknologi, kita bisa mengalahkan banyak orang. Nah, ini penting untuk dipahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang mau kita sampaikan tadi adalah bahwa segala hal yang melanggar hak asasi manusia, maka itu adalah kejahatan dalam Islam. Maka hati-hati laki-laki, suami ataupun istri yang melanggar hak pasangannya, dikecam dalam Islam. Ya, ada hukumnya dalam Islam. Jangan sampai ada yang merasa memiliki sehingga menzolimi orang lain. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita bahas tentang kapan dibolehkannya peperangan. Artinya kapan orang Islam boleh berperang. Dalam Islam, pokok ajaran yang fundamental pertama adalah perdamaian. Artinya kalau bisa damai maka nggak ada perang, nggak boleh ada perang.
Dan peperangan adalah kondisi yang dikecualikan. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi mereka yang diperangi untuk berperang karena mereka dizalimi. Maka kalau sudah diperangin, mohon izin saya mohon maaf sekali. Saya kasih sampel, mudah-mudahan saya tidak salah mengambil sampel ini. Kita contohkan teman-teman yang Rohingya, Muslim Rohingya. Ketika mereka sudah terlihat dizalimi dalam pandangan saya, Pak, maka saya akan habis-habisan untuk memerangi mereka walaupun saya lemah. Kenapa? Karena saya sudah tahu akan dibunuh, Pak. Kalau saya tahu udah maka akan dibunuh, kalau saya akan dibunuh, ngapain lagi saya mengalah? Begitu maksudnya. Kematian sudah di depan mata. Lalu kita pasrah, ampun, nggak ada efeknya, Pak. Artinya apa? Kalau udah nggak ada efeknya, pilihan yang lain adalah kita berjihad ya Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat senjata, cari apapun yang bisa membuat kita berperang, maka lakukan untuk itu, gunakan itu untuk berperang. Ya, kenapa? Karena sudah depan mata. Uang ngampun juga dibunuh, maka ngapain kita minta ampun? Maka langsung kita azankan untuk berperang dalam hal itu. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk melakukan peperangan apapun kondisinya kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, membela diri, kehormatan, harta dan tanah air saat diserang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas." Surah Al-Baqarah ayat 190. Sa'id bin Zaid mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Orang yang terbunuh dalam mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Orang yang terbunuh dalam mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Orang yang terbunuh mempertahankan darahnya, maka dia syahid. Artinya, mohon maaf ini, mudah-mudahan saya nggak berlebihan ya. Kalau teman-teman Muslim Rohingya paham akan hal ini saya udah minta ampun aja dibunuh, istri saya tetap diperkosa, ngapain saya hidup? Angkat senjata, apapun yang bisa dilakukan, maka perangin orang-orang tersebut. Toh jumlahnya tidak sebanyak orang yang diperangi. Masalahnya sudah kadung ketakutan. Semoga Allah rahmati kita kekuatan dan keberanian. Jangan sampai ada rasa takut untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dicampurkan dengan bahasa agama. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami." Ayat ini mau menegaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengizinkan kaum muslimin berperang. Allah bertanya bukan untuk dijawab, tapi adalah untuk mempertanyakan diri kita, kenapa kalian tidak berperang padahal kalian sudah dizalimi. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh berperang untuk membela dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan. Gangguan terhadap dakwah dapat berupa menghalang-halangi orang untuk dapat menyambut dakwah, atau menghalangi dari menyampaikan dakwah, dengan catatan yang kita datangin ini tempat yang memang awalnya sudah steril dalam dakwah, dengan dakwah.
tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang lalu menghalang-halangi dakwah ke sana. Maka dalam hal ini mereka patut diperangi, dengan catatan yang diperangin bukan orang Islam, ya, tapi orang yang bukan Islam. Terus kalau ada orang-orang yang menghalangi pengajian gimana Ustaz? Dakwah dengan pengajian beda. Walau sebenarnya satu payung. Saya ini sekarang sedang memahamkan kaum muslimin untuk mengenai hukum fikih. Artinya kajian, belajar, bukan dakwah. Sedangkan dakwah kita datang ke satu tempat untuk menyampaikan agama. Bahwa ada agama yang menyerukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Tuhan yang satu. Lalu dihalang-halangi oleh orang-orang yang pengen agar di tempat itu bertahan kesyirikan, kemusyrikan. Maka dalam hal ini kita patut untuk mengadakan ya diskusi, dialog. Kalau tidak bisa maka diangkat pedang untuk hal itu. Apa dalilnya? Yang pertama kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yaitu Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang lalim. Ayat ini mengandung beberapa hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi orang yang memulai penyerangan, karena perang yang disebabkan pembelaan diri adalah perang yang dibolehkan dalam syariat dan aliran pemikiran manapun. Hal ini sangat jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Yang kedua, sedangkan orang-orang yang tidak memulai penyerangan maka tidak boleh diperangin, karena Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan penyerangan dengan cara yang zalim atau melampaui batas. Apapun alasannya, kalau mereka tidak menyerang maka jangan diserang. Tapi mereka sudah menyerang kita melalui lisannya, tulisannya, maka serang dengan cara yang sama. Ya, karena tadi itu kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka menyerang kalian. Kalau serangannya melalui perekonomian, maka serang melalui perekonomian dengan senjata yang sama. Enggak boleh gara-gara tulisan Anda ini membuat fitnah besar, membuat kita ini hancur berantakan, padahal belum hancur. Yang buat dia hancur itu mulutnya sendiri misalnya. Maka menggunakan tulisan dan perdebatan, ya, forum perdebatan untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Yang ketiga, penyebutan sebab pelarangan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas atau zalim, menandakan bahwa larangan ini muhkam, sifatnya tetap dan pasti, sehingga tidak bisa dihapuskan. Karena hal ini adalah pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mencintai perbuatan yang melampaui batas. Ayat yang bersifat pemberitahuan sama sekali tidak bisa dihapuskan. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia tidak mencintai perbuatan zalim dan hal itu bersifat tetap. Ada orang yang berperang, Bapak Ibu, mohon izin, dia perang. Dia bilang begini,
ini perempuan ini zalim, kita perkosa dia. Demi Allah nggak diizinkan dalam Islam seperti itu, Pak. Demi Allah. Sebagaimana orang-orang zalim itu melakukan itu. Datang mereka ke Irak, Amerika Serikat datang ke Irak, diperkosa itu anak-anak perempuan-perempuan itu. Dan paling kezinya lagi adalah kejahatan yang di Suriah itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang terjadi, Pak. Dan Allah Subhanahu tidak mengizinkan itu. Makanya bahaya kalau ada orang Islam perang lalu mengatakan pokoknya perempuannya perempuan kita, hartanya harta kita. Bahaya itu, Pak. Nggak boleh, kecuali dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jadi ghanimah, pilihannya dua. Dia jadi budak kamu atau kamu kawinkan dia, kamu nikahin dia jadi istrimu. Nggak boleh melakukan perzinahan walaupun dia sudah kalah dalam peperangan. Yang keempat, peperangan yang dibolehkan ini mempunyai tujuan dan batas akhir. Tujuan itu adalah mencegah terjadinya fitnah terhadap orang-orang mukmin, sehingga mereka bisa bebas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ajaran agama mereka dalam keadaan aman dari serangan siapapun. Artinya, kita punya target peperangan itu adalah bagaimana untuk menghadirkan keamanan. Sampai seorang pujangga mengatakan, sebelum Islam datang, tidak ada perjalanan yang aman dari Hijaz menuju Libanon. Apa ya? Dari Hijaz menuju Libanon. Setelah Islam berkuasa, puluhan tahun seorang perempuan berjalan sendiri dari Hijaz menuju Libanon, satu pun tidak berani ada yang menyentuhnya, Pak. Ya, kan dahsyat itu, Pak. Bertahun-tahun, puluhan tahun perempuan jalan sendirian, tidak berani ada yang menyentuhnya. Kenapa? Dilindungi dengan hukum Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, bolehnya berperang untuk membela dakwah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau." Ayat ini menerangkan bahwa peperangan itu mempunyai dua sebab. Yang pertama, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan yang diusahakan oleh agama, sehingga tidak ada lagi fitnah dan semua manusia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperjuangkan orang-orang lemah. Mereka adalah yang masuk Islam di Mekah tetapi tidak mampu berhijrah, kemudian disiksa dan dipaksa oleh orang musyrik Quraisy, hingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan. Mereka sangat memerlukan kekuatan yang bisa melindungi mereka dari kezaliman dan memberikan mereka kebebasan dalam beribadah dan melaksanakan ajaran-ajaran agama yang mereka yakini. Nah, dalil ini menjadi perintah Allah kepada kaum muslimin yang memiliki kekuatan. Untuk apa? Untuk membantu kaum muslimin yang ditindas. Ya. Di Rohingya, Suriah, Palestina, dan tempat-tempat lainnya. Bukan hanya karena bicara geografis negara, tetapi dimanapun ada orang Islam yang dizolimi, diperbudak, dianiaya, disakiti, maka seluruh orang Islam punya kewajiban untuk menyelamatkannya. Ya, misalnya Bapak Ibu, kita pernah dengar kejadian yang mungkin di Pakistan itu, kalau saya nggak salah, ada seorang anak dipekerjakan dan tidak disekolahkan. Sejak kecil dia dipekerjakan.
nggak dikasih gaji. Nah, itu langsung ketahuan, viral, ditindak langsung. Atau kita tahu bagaimana keadaan kaum muslimin di Cina, kita suarakan dengan sekuat-kuatnya agar bisa diselamatkan dan lain sebagainya. Contoh yang perlu kita pahami kalau hari ini yang jelas adalah di Gaza. Selanjutnya dalil yang keempat, dalil yang ketiga, Allah berfirman dalam surah An-Nisa 90, tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Perihal yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam dan menjauhi peperangan yang terjadi antara umat Islam dan orang-orang musyrikin. Mereka melakukan hal itu karena kecintaan mereka kepada perdamaian. Orang-orang seperti ini tidak boleh diperangi. Kalau misalnya kita contohkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemerintahan itu kan tergantung rakyat. Pemerintahan tergantung rakyat. Ketika pemerintahan melakukan kebijakan, lalu rakyat yang ada di sana mendukung dan tetap nyaman dengan kebijakan tersebut, berarti mereka mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Jadi kita contohkan Bapak Ibu, Israel, rakyat Israel, warga Israel, itu ya. Kira-kira mereka masih bertahan di Israel dan mereka paham sekali bahwa kami sedang menjajah negara orang, gitu ya. Apakah mereka tidak termasuk dalam dalam orang yang mendukung penjajahan tersebut? Maka jawabannya adalah mereka mendukung penjajahan tersebut. Oleh karena itu, kalau seandainya ada rudal yang kena ke rumah-rumah mereka, sama dengan mereka terbunuh dalam peperangan, Bapak Ibu. Kalau seandainya rakyat Israel tidak menyetujui perbuatan tersebut, maka mereka sudah mengatakan, tolong Benyamin Netanyahu, kalian hentikan peperangan ini. Udah, kita pergi dari tempat ini. Kenapa? Karena tempat ini adalah ilegal untuk kita. Tapi karena mereka mendukung, mereka tidak mau keluar dari tempat itu. Maka setiap rudal yang datang ke mereka sama dengan rudal yang mereka ajak datang, karena mereka juga mendukung peperangan. Orang-orang Islam sangat berkewajiban untuk mengirimkan rudal-rudal lainnya ke Israel. Kenapa? Karena memang itu sedang sedang melakukan kezaliman kepada kaum muslimin. Makanya hari ini kalau orang-orang Islam masih diam tentang penjajahan Israel ini, maka kita mendiamkan kezaliman, Bapak Ibu. Ustaz, kami mendukung, gimana caranya? Kita dukung dengan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak donasi agar mereka bisa terselamatkan. Dalil keempat, bolehnya peperangan. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat 61-62. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para orang-orang beriman. Ayat ini memerintahkan untuk Islam, untuk umat Islam, agar condong pada perdamaian jika memang musuh-musuh melakukan hal yang sama, meski musuh-musuh itu melakukan sekedar untuk tipu muslihat. Artinya kalau kita tahu mereka melakukan perdamaian, tipu muslihat, kita juga harus punya step, langkah. Wah, kita tahu nih Israel ini pasti menipu, maka ketika mereka melakukan perdamaian, kita ikut damai, tapi kita juga membuat strategi jika mereka berkhianat dengan perjanjian tersebut. Dan kita sudah menyaksikan betapa liciknya mereka untuk
menipu atau melakukan melakukan pengkhianatan dalam perdamaian itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya keep dulu materinya, mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi disampaikan bahwa mati di dalam mempertahankan hartanya itu adalah termasuk mati syahid. Yang ingin saya tanyakan adalah kesyahidannya ini apakah membawa orang tersebut masuk surga tanpa hisab, sebagaimana mati syahidnya orang yang di medan perang, nilai kesyahidannya apa sama, menjadikan dia masuk surga tanpa hisab? Begitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Monggo. Baik, saya jawab dulu Bapak Ibu. Apakah mati mempertahankan harta? Orang yang mati mempertahankan harta adalah syahid. Apakah syahidnya sama dengan orang yang syahid di medan pertempuran atau medan peperangan, yang masuk surga tanpa hisab, begitu ya? Nah, pertanyaannya, siapa yang bilang mati syahid di medan pertempuran masuk surga tanpa hisab? Gak ada. Gak ada. Bahkan Nabi SAW beberapa hadis menyampaikan ketika ada orang yang syahid di medan pertempuran, apa kata Rasulullah? Dia punya utang ya? Iya ya Rasulullah, sholatkan dia, saya nggak nyolatin dia. Ngeri ya? Itu mati syahid di medan pertempuran. Dia punya utang, kata Rasulullah, sholatkan dia, saya nggak nyolatin dia. Satu hadis tentang 3 orang yang meninggal dalam keadaan yang di mata manusia mulia. Yang pertama, hafiz Quran. Yang kedua, orang dermawan. Yang ketiga, orang yang syahid di Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya masuk neraka karena apa? Karena tidak ikhlas. Ya, jadi nggak semua orang syahid di medan pertempuran masuk surga tanpa hisab. Nggak ada dalilnya itu. Yang masuk surga tanpa hisab itu, ya, memang dia tidak ada sangkut-sangkutannya lagi. Sholatnya aman, baca Qurannya aman, niatnya oke, semangatnya membara, modalnya gede. Tanpa hisab dia masuk surga. Syahidnya dia. Jadi nggak semua orang yang syahid itu masuk surga tanpa hisab. Barang wanita yang melahirkan, jika dia meninggal kan mati syahid kan? Masih syahid kan Bapak Ibu? Tapi syahidnya bisa jadi dia masuk surga tanpa hisab, bisa jadi dalam pandangan manusia syahid tapi dia mati syahid, bisa juga. Jadi nggak semua. Maka kalau kita bicara normalnya orang mati syahid masuk surga tanpa hisab semuanya sama. Semuanya sama. Tetapi kalau kita bicara tidak normalnya, orang meninggal pasti membawa dosa. Orang meninggal tapi membawa dosa. Dosa-dosa dia ini akan terjadi 2 kemungkinan. Yang pertama, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, enggak dipandang lagi. Baru dia masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, aku syahid jalanmu ya Allah, karena Engkau ya Allah, enggak mengharap apapun. Dosa-dosanya enggak lagi Allah lihat, dimaafkan, masuk surga tanpa hisab, itu dia orang. Tapi kalau seandainya masih ada sangkut pautnya,
masih ada utangnya, sama orang tua nggak baik, sama tetangga ribut, ya, tetap dia ada hisapnya. Seorang sahabat yang dia dikenal dengan pemabok, dia ikut berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia meninggal syahid, iya dia syahid, tetapi dosa maboknya masih dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia ikhlas, syahidnya ikhlas, ada keringanan-keringanan. Maka syahidnya itu membuat dosa-dosa berat dia menjadi ringan. Mungkin dia akan dihukum juga, tetapi nggak separah kalau dia tidak mati syahid. Begitu ya Pak ya. Jadi nggak semua mati syahid itu ada kriteria-kriterianya kapan dia langsung masuk surga tanpa hisab. Ya silakan Pak. Tolong minyak. Sama dengan ada hadis yang mengatakan bahwa ketika saya Rasulullah bertanya kepada Rasulullah di mana surga, Rasulullah menunjuk kepada medan perang, di sana surga. Lalu kemudian dia pergi ke dalam medan perang. Apa itu maksudnya? Bukan mati tanpa hisab, Iya. Nah, ini saya sepakat karena yang tanya sahabatnya yang keren yang nanya. Sahabat yang nggak ada problemnya. Sahabat ini yang taatnya luar biasa, nggak ada problemnya dia. Begitu. Tetapi ketika ada seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, izinkan saya berjihad. Izinkan saya berjihad. Kata Rasulullah, kamu punya ayah, punya emak. Punya ya Rasulullah, maka itu jihadmu. Akan begitu. Maka itu jihad kata Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW tidak pernah berbohong kepada seseorang yang bertanya, dan Rasul menjawab sesuai dengan orang yang bertanya. Ketika ada orang yang bertanya, ya Rasul, di manakah surga? Di situ. Kata Rasul, di Gunung Uhud itu, kata Rasulullah. Sahabat itu mati di sana dengan 132 atau 122 tusukan sayatan panahan Pak di badannya. Kenapa? Dia cium bau surga di sana. Ini sahabat yang bertanya tadi, sahabat yang tidak ada masalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada masalah dalam ketaatan, maka syahidnya menjadi pengurang dosa-dosanya. Gitu Pak ya. Yang lain silakan Bapak. Dah? Ibu-ibu ada bertanya? Baik, kalau tidak ada bertanya kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Dalil yang kelima, kenapa diperintahkan berperang dalam membela dakwah? Karena semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bersifat pembelaan agama. Tidak ada peperangan yang berupa penyerangan yang dimulai dari dirinya sendiri. Bahkan perang-perang yang dilakukan atas orang-orang musyrik Arab dan membatalkan perjanjian dengan mereka pun bersifat pembelaan agama. Hal ini terlihat sangat jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah atau janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu. Mengapa kamu takut kepada mereka, padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti? Jika kamu benar-benar orang yang beriman, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman,
dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang dikehendakinya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 13 sampai 15. Setelah mereka bersatu padu dan menyerang umat Islam di bawah satu komando. Kita dengarkan azan dulu Bapak Ibu. Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Orang-orang musyrikin setelah mereka bersatu padu dan menyerang umat Islam di bawah satu komando, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi mereka semua. Allah berfirman, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini kan turunnya di Madinah Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, terjadi perjanjian antara kaum Yathrib yang terdiri dari orang asli Yathrib, suku Yathrib, dan orang Yahudi dan Nasrani yang ada di situ. Mereka bersatu dengan perjanjian menjaga perdamaian, persaudaraan, dan saling membantu dalam keadaan susah ataupun senang. Ini perjanjiannya disebut dengan Piagam Madinah. Dengan catatan kalau ada yang melanggar perjanjian tanpa alasan yang kuat, maka dihukum sesuai dengan hukum agamanya. Kalau yang melanggar satu orang, kalau yang melanggar beberapa orang, maka dihukum sebagaimana hukum agamanya atau diperangin Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah ini terjadi, terlihat progres kaum muslimin di Madinah itu sangat bagus, perkembangan kemajuannya dalam segala bidang, termasuk ekonomi Pak. Sehingga membuat orang-orang yang dalam hatinya ini punya penyakit makin sakit. Orang Yahudi terlihat perekonomiannya menurun dari orang-orang Islam di sana. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghinakan atau membuat perbuatan yang merendahkan seorang muslimah di sana. Jilbabnya dibuka, bukan auratnya dibuka. Lalu ada orang Islam, pemuda Islam yang melihat, dia bela, terjadi perkelahian sampai orang ini dibunuh, dan dibunuh oleh
sebagian orang Yahudi. Sampai beritanya pada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena melanggar perjanjian adalah kejahatan besar, Rasulullah SAW nggak pakai tabayun, langsung siapkan pasukan. Langsung Pak, siapkan pasukan. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar perjanjian. Kalau yang melanggar satu orang nggak terlalu berat, tapi yang melanggar adalah satu kaum Pak. Langsung siapkan pasukan. Itulah kenapa ketika kalau berbicara perjanjian antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, lalu terjadi pengkhianatan, maka tidak ada jawaban lain selain peperangan Pak. Di masa Rasulullah, karena memang sudah disepakati seperti itu. Artinya yang namanya perjanjian, perdamaian itu dalam hukum Islam sesuatu yang sangat fundamental. Setiap yang melanggarnya maka akan masuk pada ranah yang berat, hukuman berat sampai diperangin. Itulah kenapa Islam memerintahkan kita untuk melakukan peperangan. Setidaknya ada 5 dalil yang kuat untuk menegaskan kepada kita bahwa peperangan itu adalah bagian dari perintah Allah yang harus dilaksanakan. Mungkin hari ini bangsa Indonesia belum mencapai pada itu, mungkin. Tetapi kalaupun tidak perang fisik, maka kita sudah dihidangkan dengan perang politik, perang ekonomi, perang pemikiran, perang keilmuan, perang sosial. Mana yang lebih kuat? Sistem komunis, sistem liberalis, atau sistem syariat yang kuat? Maka orang Islam harus berjuang di situ Pak. Karena itulah jihadnya kita saat ini. Semoga Allah rahmati kita pemahaman yang dan benar, dan semoga apa yang kita dapatkan menjadi bekal kepada kita untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.